Selamat pagi dan selamat datang, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya, berkat serta anugerahnya, sehingga pada pagi yang penuh sukacita ini, tanggal 25 Desember tahun 2022, kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah Natal. Dan pada pagi ini juga akan dilaksanakan pula sakramen baptis anak dan baptisidi. Untuk itu marilah kita akan mempersiapkan hati kita. Adapun minggu ini menggunakan liturgi leksionari baku dengan tema kemuliaan manusia Natal. Dan ibadah ini dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto, SSI. Marilah kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 109,
bait 1, 2, dan 8. Hai mari berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa Isa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Ya Yesus terpujilah namamu, firman abadi yang menjadi daging, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, 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 amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali.
Nas pembimbing yang menuntun kita memasuki ibadah pada saat ini diambilkan dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan 17 yang demikian firman-Nya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Marilah kita tanggapi firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 99, bait 1, 2, dan 3. Gita Surga Bergema. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kudakum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 102, bait 1, 2, dan 3 di dalam palungan. Kami persilahkan jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di depan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Dan sekarang dengarkanlah firman-Nya yang menjadi berita anugerah bagi kita, diambilkan dari kitab Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, yang demikian firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita akan menyanyikan lagu Salam Damai. Dengan tetap berdiri di tempat sambil kita mengatupkan kedua tangan kita, sambil kita menengok ke kanan, ke kiri, ke belakang, sebagai tanda salam kepada saudara kita. Salam damai.
Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Marilah kita akan menyanyikan pujian syukur dari Kidung Jemaat nomor 119. Bait 1, 2, dan 3. Hai dunia, gembiralah.
Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa. Mohon pimpinannya untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Natal yang kami nanti-nantikan telah tiba. Berkatilah kami di dalam ibadah Natal pada saat ini dari awal sampai akhir. Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa, boleh menjadi perkenan Bapa dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan biarlah kami boleh menghayati dan merasakan makna Natal untuk sungguh-sungguh terwujud di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu, saat ini kami akan hayati makna Natal, dan kiranya boleh kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Hamba-Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seluruh doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Bacaan 1 diambil dari Yesaya 52 ayat yang ke-7 sampai dengan 10. Yesaya 52 ayat yang ke-7 sampai dengan 10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita tanggapi firman Tuhan tadi dengan saling bersautan membaca Mazmur. Saya membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar. Jemaat nanti menyaut dengan membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Mari kita tanggapi firman Tuhan dengan Mazmur tanggapan yang demikian. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya.
segala ujung bumi telah melihat. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Di hadapan Tuhan, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kedua diambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang demikian firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, 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 amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal yang kita nanti-nantikan hari ini telah tiba, dan sekalipun di dalam suasana kebersahajaan, di dalam suasana kesederhanaan kita merayakan Natal. Tentu bukan sesuatu hal yang menjadi persoalan besar bagi kita, karena bagaimanapun juga sesungguhnya yang penting itu adalah kita memahami apa itu Natal. Karena ada banyak orang yang menolak karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Sejak lama, sejak di dalam kisah-kisah perjanjian lama, sejak zaman Tuhan Yesus, dan sampai kepada kita sekarang ini, banyak orang yang menolak karya Tuhan itu. Orang Israel itu sesungguhnya mereka tahu bahwa mereka butuh pertolongan. Tapi bukannya lari kepada Tuhan, mereka malah lari kepada pihak-pihak lain. Lari ke negara-negara lain yang dianggap lebih kuat, lebih besar, yang mampu menyelamatkan mereka. Beruntunglah bahwa melalui sang nabi mereka diberikan nubuat tentang karya keselamatan itu, dan itu telah mewujud nyata. Nah, saudara, keselamatan itu karena kasih Tuhan. Keselamatan itu karena inisiatif dari Tuhan. Ini supaya kita ini bisa merasakan keberadaan kemuliaannya. Karena Tuhan itu adalah yang tidak terjangkau, baik dengan tangan kita, dengan tubuh kita, dengan fisik kita, ataupun dengan akal dan pikiran kita. Banyak orang yang beriman, tetapi imannya pun tidak bisa menjangkau Tuhan yang maha jauh, yang maha tidak bisa dimengerti oleh manusia. Sehingga imannya itu membawa kepada hal-hal yang keliru, menyembah ilah-ilah lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itulah maka melalui bacaan Injil hari ini diingatkan kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang tidak terjangkau itu, tetapi yang telah turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Natal yang merupakan peringatan akan kehadirannya ke dunia ini, Natal itu adalah wujud nyata dari kasih Tuhan yang membuat manusia itu bisa merasakan keberadaan Tuhan, yang membuat manusia itu bisa mengalami keberadaan Tuhan, menjangkau, meraba, bukan hanya dengan akalnya, bukan hanya dengan imannya, tetapi sungguh-sungguh menjangkau dengan fisiknya, karena Ia adalah Allah yang hadir ke dunia ini menjadi sama dengan manusia, bisa diraba dengan indrawi kita. Saudara, sesungguhnya dikatakan oleh
bacaan suci hari ini bahwa Ia itu adalah Sang Firman itu sendiri, bahkan Ia itu adalah Allah sendiri yang telah ada sebelum dunia ini dijadikan. Memang karena itulah maka dunia itu tidak bisa menjangkau, tetapi melalui kehadirannya, melalui kelahirannya ke dunia ini, Ia menjadi terjangkau oleh manusia. Karena Ia hidup di tengah-tengah manusia. Tetapi saudara, sekalipun demikian, ketika dahulu di dalam zaman nabi-nabi, Allah itu adalah yang tidak terjangkau oleh manusia, bahkan dengan nalar dan imannya sekalipun. Tetapi ketika sekarang Ia hadir ke dunia yang bisa dijangkau dengan indera kita, tetapi anehnya dunia itu tetap menolak Dia. Dunia tidak mau menerima Dia. Ada dua kemungkinan alasan penolakan terhadap sesuatu. Pertama, karena tidak mengenal. Karena tidak mengenal, bagaimana mungkin bisa menerima? Karena itu perlu mengenal dulu. Nah, bagi kita, mari kita mengenal lebih dalam akan Ia yang telah hadir ke dunia ini. Ajaran-ajaran kitab suci, ajaran-ajaran gereja yang diajarkan kepada kita, mari kita perdalam dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak dikacaukan oleh pemahaman dan ajaran-ajaran sesat. Supaya kita ini sungguh-sungguh mengenal Ia yang adalah Allah yang telah hadir ke dunia ini, supaya kita bisa menjangkaunya. Yang kedua, orang menolak itu karena tidak suka. Bagaimana mungkin nggak suka kok suruh nerima? Nah, kalau sudah bicara suka nggak suka ini memang sudah susah ini. Tetapi inilah kenyataan bahwa tidak semua orang suka dengan kita. Jangankan kita, Tuhan saja yang penuh kasih, yang karyanya agung dan luar biasa, itu ada orang yang tidak suka. Jadi saudara jangan susah kalau ada orang yang tidak suka dengan saudara. Sesuatu hal yang lumrah, yang wajar. Jangan bersedih kalau ada seseorang yang menolak saudara. Bukan suatu hal yang patut kita perbesar dan persoalkan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun bukan berarti bahwa kita tidak akan berusaha untuk membuat orang suka dengan kita. Dengan sikap dan tingkah laku kita yang baik, bukan berarti begitu. Kekristenan mengajarkan supaya kita ini bersikap dan bertingkah laku yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi inilah kenyataan bahwa ada orang-orang yang tidak suka dengan karya Tuhan, sehingga menolak Tuhan. Seluruh rangkaian peristiwa Natal itu sesungguhnya adalah karya dan inisiatif dari Tuhan. Tuhan yang berkehendak untuk menyelamatkan manusia, bukan karena manusia berseru-seru memohon pertolongan Tuhan sehingga kemudian Tuhan turun memberikan pertolongan. Saudara, diminta nggak diminta, Tuhan itu selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, dengan demikian kiranya ini juga menjadi inspirasi bagi hidup kita, supaya kita ini memiliki inisiatif yang sama dengan Tuhan, inisiatif yang membuat orang itu bisa merasakan keberadaan Tuhan, merasakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Dengan cara hidup kita yang dipenuhi dengan cinta kasih dan kebenaran di hadapan sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian nyata bagi kita bahwa
sesungguhnya Natal itu bukan hanya sebuah upacara. Natal itu bukan hanya sebuah pesta yang hingar-bingar, tetapi Natal itu adalah wujud dari karya nyata Tuhan yang membuat manusia itu bisa merasakan kasih setia Tuhan itu. Sehingga kemuliaan Tuhan yang dahulu hanya dipahami sebagai bayang-bayang yang tidak terjangkau, tetapi kini melalui Natal, maka kemuliaan Tuhan itu dapat menjadi terjangkau, dapat dirasakan, dapat dilihat, dapat diraba. Dan kita, orang-orang percaya ini dilibatkan oleh Tuhan supaya semakin banyak orang yang menjadi mengenal Tuhan, supaya bisa menerima Tuhan, maka ia perlu mengenal Tuhan, mengenal karya yang dilakukan oleh Tuhan, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan menjadi percaya. Dengan sikap dan tingkah laku kita yang baik, orang kemudian bisa menjadi suka kepada kita dan suka kepada Tuhan dan menerima Tuhan. Tentu tidak perlu dipaksakan bahwa orang itu kemudian harus suka dengan kita dan suka dengan Tuhan, sehingga caranya itu adalah dengan memberikan sesuatu yang menjadi keinginannya. Menyukakan orang lain itu tidak dengan cara supaya memberikan yang menjadi keinginannya. Kesukaan yang demikian itu adalah kesukaan yang semu. Kalau suatu ketika keinginannya itu tidak terpenuhi, maka ia tidak akan menjadi suka lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang sebagai orang percaya kita dipanggil untuk bersukacita menerima berita Natal yang menggembirakan ini. Tetapi kita juga dipanggil untuk terlibat dan memancarkan kemuliaan Natal, kemuliaan kehadiran Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita dengan cara hidup yang senantiasa mewujudkan cinta kasih, kebenaran bagi dunia ini. Dan disitulah sesungguhnya kita sedang memancarkan kemuliaan Natal. Ibadah Natal itu penting. Tetapi ibadah Natal itu harus kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Natal itu bukan sekedar pesta hingar-bingar, tetapi Natal itu harus dihayati di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau tidak demikian, itu berarti Natal masih tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Karena itulah Natal harus bisa menjangkau banyak orang. Dan melalui kita, Natal bisa dijangkau oleh banyak orang. Melalui imannya, melalui pikirannya, melalui indera perabanya. Sehingga dengan demikian, orang kemudian menjadi percaya dan menerima keselamatan. Tidak mudah, tetapi itulah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tanggung jawab kita sebagai orang yang telah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Sang Natal itu. Bagi anak-anak yang hari ini menerima diterima pernyataan imannya, diingatkan kepada anak-anak bahwa pernyataan iman itu mengandung konsekuensi untuk
membuat Natal itu semakin terjangkau oleh banyak orang. Hari ini ada orang tua yang akan membaptiskan anaknya. Ingatlah, ini yang akan kita didikkan dan kita teladankan bagi anak-anak kita. Jangan ajarkan anak-anak kita itu kebencian, kemarahan, kegeraman. Tetapi ajarkan anak-anak kita itu kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang menjangkau seluruh manusia di dunia ini. Melalui Natal ada pengharapan keselamatan bagi dunia ini. Dan pengharapan keselamatan itu nyata bagi setiap orang yang mengenalnya. Bagi kita orang yang percaya. Karena kita mengenalnya, maka keselamatan bagi dunia ini nyata. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mengenalnya, sekalipun dia merasa bahwa dia membutuhkan pertolongan, maka ia akan mencari pertolongan pada pihak lain. Dan pengharapan yang demikian itu adalah pengharapan yang tiada harapan. Berharaplah pada Natal, dan biarlah banyak orang boleh berharap pada karya kita juga, sehingga mereka memiliki pengharapan yang sempurna akan keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat yang terkasih, dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, Engkau telah berkenan hadir ke dunia ini. Natal telah nyata dan kehadiran-Mu ke dunia ini boleh sungguh-sungguh kami rasakan dengan iman kami, dengan nalar budi kami maupun dengan peraba kami. Berkatilah kami, mampukanlah kami untuk dapat sungguh-sungguh menghayati makna Natal. Sehingga dengan demikian Natal akan semakin menjangkau banyak orang. Karya-Mu yang mengawali keselamatan bagi manusia ini, kiranya juga boleh menjadi inspirasi bagi kami untuk mengawali berkarya, turut ambil bagian di dalam karya keselamatan bagi seluruh dunia. Berkatilah, mampukanlah kami untuk mewujudkan Natal itu dalam kehidupan bersama kami. Kiranya melalui Natal pada tahun 2022 ini boleh menjadi titik tolak kebangkitan umat manusia di dunia ini terhadap segala persoalan yang terjadi karena pandemi, bencana alam, konflik, peperangan, kelaparan, kemiskinan, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang terjadi karena kami tidak mau mengenal Engkau, karena kami tidak mau menyukai Engkau. Berkatilah, mampukanlah kami, supaya kami semakin mengenal Engkau dan menyukai Engkau, sehingga kehidupan kami di dunia ini boleh semakin mewujud nyatakan karya-Mu yang agung dan luar biasa ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Biarlah melalui jemaat kecil-Mu di GKJ Pululer ini, nama Tuhan dipermuliakan, jemaat dibangun, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau, dan Natal dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan untuk Tuhan. Dasar persembahan diambilkan dari kitab Matius 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 129, bait yang pertama sampai dengan kelima. Kantong persembahan nanti diedarkan dengan iringan musik saja. Bait kelima dipujikan dengan bangkit berdiri. Kidung Jemaat 129, bait yang pertama sampai dengan kelima. Lahir Kristus di dunia.
Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, mari kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha pengasih, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan dalam ibadah Natal saat ini. Kiranya ibadah Natal ini semakin menghadirkan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah semua jemaat-Mu. Terima kasih juga buat firman yang sudah kami terima di dalam ibadah ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kiranya firman ini menjadi berkat rohani, semakin menguatkan iman percaya kami, dan kami mampu menjalankan di setiap kehidupan kami. Bapak berkati Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI, Tuhan selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan di setiap kehidupannya, dan kiranya pelayanannya semakin memuliakan nama-Mu. Berkati juga jemaat yang sudah mengaturkan persembahan ini, kiranya selalu memberikan persembahan terbaik, penuh dengan hati yang syukur. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati dan sucikan, sehingga persembahan ini menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan juga memberikan berkat bagi majelis yang mengelola persembahan ini, agar selalu bertanggung jawab dan melayani Engkau seturut kehendak-Mu. Seluruh doa ini Bapa kami panjatkan ke hadirat-Mu. Kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptis. Sakramen baptis adalah alat
pemeliharaan iman sekaligus tanda penyelamatan Tuhan. Sakramen baptis itu menunjukkan yang pertama, pembasuhan manusia oleh darah Kristus atas dosanya. Yang kedua, pengampunan dosa. Yang ketiga, pembenaran atas manusia oleh Tuhan. Dan yang keempat, kelahiran baru. Anak-anak keluarga Kristen juga wajib dibaptis, sebab mereka mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tuanya. Atas didikan orang tua, pada saat dewasa nanti anak-anak itu wajib menyatakan pengakuan percaya, sehingga orang tua yang membaptiskan anak-anak wajib untuk mendidik anak-anaknya. Saudara yang akan membaptiskan anaknya, kami persilakan berdiri di atas altar bersama dengan anaknya, yaitu Bapak dan Ibu Dana Arif Andi. Bapak dan Ibu Dana Arif Andi, agar jelas bahwa saudara percaya bahwa anak saudara-saudara dikarunia keselamatan bersama dengan saudara-saudara, dan saudara berdua bersedia mendidik anak tersebut sehingga ketika dewasa nanti anak saudara berdua menyatakan percayanya, maka saudara berdua dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara berdua meyakini bahwa anugerah keselamatan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus juga diberikan kepada anak saudara? Yang kedua, apakah saudara berdua bersedia mendidik anak saudara agar imannya bertumbuh sehingga ketika ia dewasa, maka ia menyatakan pengakuan percayanya? Yang ketiga, apakah saudara berdua bersedia menerima penggembalaan berdasarkan kitab suci jika saudara berdua melanaikan tugas di dalam mendidik anak saudara? Bagaimana jawab saudara berdua? Iya, bersedia, kita semua menjadi saksinya. Karena itu saya akan melayankan baptis dan berkat bagi anak saudara dan bagi saudara berdua. Anakku Jose Darren Emmanuel, saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak dan Ibu Dana Arif Andi sekalian, Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak saudara dalam hidup baru, memberkati saudara dan anak saudara untuk bertumbuh di dalam iman sehingga mencapai penyempurnaan keselamatan. Amin. Silakan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah anak kita Jose Darren Emmanuel yang baru saja menerima pertanda baptis. Terimalah ia sebagai bagian dari jemaat, sebagai anak kita sendiri, turutlah ambil bagian bersama dengan orang tuanya untuk mendidik anak kita ini sehingga ketika dewasa nanti ia menyatakan pengakuan percayanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini jemaat Tuhan, juga bagian dari keluarga kerajaan Tuhan. Nanti mereka juga adalah orang tua dari saudara. Ia juga diperkenankan untuk ambil bagian di dalam mendidik anak
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga akan dilayankan pengakuan percaya bagi anak-anak kita. Saudara-saudara tersebut telah dibaptis ketika masih kanak-kanak dan karena itu anak-anak tersebut telah menjadi bagian dari anggota gereja, telah menerima keselamatan dari Tuhan. Dan sekarang setelah mereka dewasa atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Tuhan, serta siap untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya dipersilahkan berdiri. Yang pertama, Esau Sakti Putra Kanaan, berdiri di atas altar. Kemudian Yeskiel Putra Jati Laksono, Yova Febrian Pradita. Kemudian Saudara Nigel Kris Handoko, Saudara Alvin Diu Ardiansah, Saudara Herlinda Clara Valentina, Saudara Jenita Putri Angelika, dan Saudara Kristi Putri Septina Cahyaningsih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agar jelas dan jemaat dapat menjadi saksi pengakuan percaya saudara, maka saudara-saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara meyakini telah menerima anugerah keselamatan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen baptis ketika saudara masih kanak-kanak? Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat dan meyakini syahadat? Dan yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia untuk menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Esau Sakti Putra Kanaan? Saya bersedia, kita semua menjadi saksinya. Bagaimana jawab saudara Yeskiel Putra Jati Laksono? Saya bersedia, kita semua menjadi saksinya. Bagaimana jawab saudara Yova Febrian Pradita? Saya bersedia, kita semua menjadi saksinya. Bagaimana jawab saudara Nigel Kris Handoko? Saya bersedia, kita semua menjadi saksinya. Bagaimana jawab saudara Alvin Dio Ardiansah? Saya bersedia, kita semua menjadi saksinya. Bagaimana jawab saudara Herlinda Clara Valentina? Saya bersedia, kita semua menjadi saksinya. Bagaimana jawab saudara Jenita Putri Angelika? Saya bersedia, kita semua menjadi saksinya. Dan bagaimana jawab saudara Kristi Putri Septina Cahyaningsih? Saya bersedia, kita semua menjadi saksinya. Karena itu saya akan melayankan berkat Tuhan atas janji saudara tersebut dan pengakuan saudara tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah memberkati saudara-saudara untuk memelihara keselamatan serta bersaksi tentang penyelamatan Tuhan sehingga mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Dipersilahkan menghadap ke jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
saudara-saudara kita yang telah menyatakan pengakuan percaya, terimalah dan dukunglah mereka agar mereka menjadi warga gereja yang dewasa. Ajaklah untuk turut ambil bagian di dalam kehidupan bersama, di dalam pelayanan untuk Tuhan, sesuai dengan kebiasaan mereka. Saudara-saudara, inilah umat Tuhan, anggota keluarga kita, keluarga kerajaan Tuhan. Berbuatlah bersama-sama dengan mereka, ambillah bagian bersama-sama dengan mereka di dalam pekerjaan keselamatan Tuhan, sesuai dengan kemampuan saudara-saudara. Dan saudara-saudara akan diberikan kenang-kenangan dan surat pertanda siji. Yang pertama kepada saudara Alvin Dio Ardiansa, yang berikutnya kepada saudara Herli
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas anak kita yang telah dibaptis dan saudara-saudara kita yang telah mengaku percaya. Dan sebagai ungkapan syukur kita akan mengaturkan persembahan kita, persembahan istimewa dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 120, bait pertama, kedua, dan ketiga. Persembahan istimewa diiringi pujian Kidung Jemaat 120, bait pertama, kedua, dan ketiga. Jika tiga bait ini belum selesai, persembahan dilanjutkan dengan diiringi iringan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian dalam surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat-Mu untuk saudara kami yang membaptiskan anaknya.
dan bersyukur untuk anak kami yang telah menerima pertanda baptis. Berkatilah sehingga boleh menjadi semakin dewasa dan pada akhirnya boleh menyatakan pengakuan percayanya. Berkatilah orang tuanya, berkatilah kami semua di dalam mendidik anak-anak kami ini. Dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah menerima pertanda sidi. Terima kasih, saudara-saudara kami ini telah menyatakan pengakuan percayanya. Berkatilah sehingga boleh menjadi jemaat Tuhan yang dewasa yang mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga gereja. Mampukanlah kami untuk bersama-sama dengan gereja, dengan mereka ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di sini. Sebagai ungkapan syukur kami menghaturkan persembahan kami, persembahan istimewa, Bapa berkati, Bapa kuduskan, Bapa terima sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Majelis jemaat di dalam mengelola persembahan ini, Bapa berkati sehingga Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajar kami supaya kami dapat mempersembahkan persembahan-persembahan kami yang lain, sebagaimana yang diatur oleh jemaat-Mu di sini. Demikian juga persembahan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang berbaharum di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami akan menutup ibadah ini, meninggalkan tempat ini kembali ke tempat kami masing-masing. Kira Bapa berkati, rumah ibadah Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Saudara kami yang menjaga dan merawat rumah ibadah ini, Bapa berkati, Bapa cukupkan melalui kami semua Tuhan menyatakan berkat-Nya. Sepanjang sisa hidup kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Dan saudara-saudara nanti yang telah menerima pertanda sidi dan saudara-saudara yang membaptiskan anaknya bersama dengan arah-arahan majelis jemaat keluar untuk menerima ucapan selamat dari warga gereja. Dan sekarang undurlah dari rumah ibadah ini. Jadilah pewarta Kristus, wujud menyatakan Natal di dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan yang memanggil engkau, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami dari Majelis GKJ Tulor mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan kami mengucapkan selamat Natal tahun 2022 serta menyongsong tahun baru tahun 2023. Semoga jemaat dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Apa yang menjadi cita-cita kita di tahun 2003, kita akan dikabulkan bila kehendak Tuhan. Untuk sementara yang di dalam untuk duduk sebentar. Nanti kalau sudah selesai untuk pembagian konsumsi, dipersilahkan monggo salaman di depan.